Data dapodik ini fungsinya sangat vital seperti yang sudah disampaikan Pak Sekdin, banyak fungsinya dan berdampak banyak ke satuan pendidikan. Jika Bapak Ibu mengawal datanya ini dengan benar, insya Allah nanti proses sebagainya akan mengikuti, akan lancar. Yang penting untuk data dapodiknya ini diperhatikan dulu Bapak Ibu. Mungkin itu arsitektur kaitannya aliran pendataan dapodik dan muaranya digunakan untuk pihak-pihak mana saja seperti ini ya Bapak Ibu. Gambaran secara umumnya jelas atau bingung deh? Bingung deh. Ada yang mau bertanya? Kita santai saja sambil monggo Bapak Ibu dinikmati. Ada ini saat ini dinas sedang rasulan, monggo dinikmati snack seadanya. Kita santai enjoy. Kita santai saja seperti orang ngobrol. Saya yang bercerita, Bapak Ibu yang tidur. Nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja ya. Ini baru satu bab yang mau saya bahas, baru proses aliran data dapodik. Kalau tidak ada saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Kasihan nanti kakak anak cuma sedikit waktunya. Padahal kan saya cuma ternet karena kocokan. Saya lanjutkan. Yang kedua kaitannya penggunaan data dapodik. Tadi sudah sempat saya singgung beberapa fungsi dan tujuan data dapodik yang sudah kita input di laptop Bapak Ibu. Yang pertama itu digunakan untuk sebagai dasar penghitungan besaran anggaran yang disalurkan untuk bantuan operasional di satuan pendidikan, BOSP dan AKAS. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada PIP Dasmen sebagai aplikasi untuk pengusulan program bantuan pintar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin untuk membiayai layanan pendidikannya. Yang ketiga kaitannya dengan info BPK. Fungsinya untuk informasi validasi dan verifikasi BPK. Yang kedua, memantau terbitnya surat keputusan penerimaan tunjangan profesi atau yang kita kenal dengan SKPP. Nah, ini yang agak riskan biasanya yang bikin gembeng di satuan pendidikan Bapak Ibu ketika info BPK-nya tidak valid. Nah, ketika muncul info BPK tidak valid, tidak perlu risau Bapak Ibu, dipahami dulu keterangan invalidnya itu karena apa. Nah, jika di keterangan invalidnya kemudian Bapak Ibu cek di isian dapodiknya sudah betul, tinggal ditunggu saja. Karena memang proyeksi aliran datanya kan tidak real time tadi yang sudah saya sampaikan. Maka tidak perlu panik, yang penting ditunggu dulu. Kalau bingung konsultasi, tapi kalau tanyanya itu kenapa tidak valid, nah yang tahu itu sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa data si guru itu tidak valid? Nah, kita yang di dinas hanya bisa bantu cek sebetulnya. Untuk kebenaran datanya yang tahu adalah Bapak Ibu operator. Karena ini memang kita terkait nanti proses pencairan sertifikasi itu acuannya berdasarkan info BPK. Syaratnya harus valid memang untuk info BPK. Kemudian yang keempat ada situs Pusdati yang sudah saya sampaikan tadi, ada Perpal PD, Perpal SP, Perpal PTK, Perpal TK, belajar.id dan lain-lain. Kelima ada perencanaan DAK fisik yang tadi yang saya sudah jelaskan untuk pengusulan bantuan rehabilitasi, pembangunan baru, serta pengadaan peralatan penunjang pendidikan. Nah, ini kaitannya dengan Sarpras kalau di dapodik Bapak Ibu. Jadi diperhatikan juga isian Sarpras. Kalau mau mengusulkan bantuan rehab atau bangunan baru, yang diperbaiki kondisinya jangan hanya bangunannya,
atau ruangannya, tapi harus dua-duanya. Karena nanti di dapodik itu penilaian kerusakan itu akumulasi dari atau rata dari kerusakan nilai ruang dan rusak bangunan. Jadi dua-duanya memang harus diisi. Kemudian nanti harus dilampirkan dengan dokumen pendukung, yaitu dokumen penilaian PUPR. Nanti untuk proses penginputannya secara detail akan dijelaskan Kakak Anang. Intinya saya cuma yang poin-poinnya saja, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga kaitannya instalasi dan panduan dapodik di versi 2024. Nah, untuk versi yang 2024 ini kami rekomendasikan untuk aplikasi dapodik yang versi 2023.d dihapus atau di uninstall. Kami sangat menyarankan tidak menggunakan patch, tetapi harus murni install baru dengan installer, fresh installer. Jadi jangan nge-patch, Bapak Ibu. Sebetulnya untuk kemudahannya lebih mudah patch memang, tetapi nanti dampak di akhir. Saya sangat menyayangkan kalau sudah nginput banyak, tetapi ketika sinkron datanya kok nggak masuk ke server. Itu salah satu akibatnya penggunaan patch, Bapak Ibu. Jadi ketika di tahun ajaran baru seperti ini diusahakan untuk menggunakan fresh installer, jangan nge-patch. Tetapi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan nge-patch. Tapi khusus untuk pergantian tahun ajaran baru itu Bapak Ibu operator kami suwun untuk install baru. Untuk panduannya, yang pertama lakukan uninstall versi yang lama, kemudian unduh installer dapodik 2024 sekaligus install. Laman unduhnya masih sama, ada di https://dapo.kemdikbud.go.id. Setelah terunduh, oh ya, ini mengingatkan untuk proses install sangat diwajibkan caranya klik kanan kemudian run as administrator, jangan double klik, Bapak Ibu. Sebetulnya untuk ini untuk mengantisipasi, karena saya juga tidak tahu kondisi di laptop Bapak Ibu sekarang itu user yang digunakan administrator atau cuma user biasa. Karena kalau kaitannya penginstalan aplikasi itu ranahnya administrator. Jadi level di sistem operasi Windows itu ada user biasa dan ada user administrator. Itu hanya untuk mengakomodir saja ketika Bapak Ibu loginnya hanya sebagai user biasa. Ketika diklik kanan run as administrator, maka aplikasi akan terinstall di administrator nanti. Jadi meminimalisir adanya korup data ataupun gagal install. Yang ketiga, kami juga menyarankan untuk metode registrasinya menggunakan metode offline, yaitu dengan unduh profil dapodik terlebih dahulu. Ini biasanya yang bikin agak males karena memang sedikit ribet, tetapi sebetulnya ribetnya hanya sekali, enaknya berkali-kali ya Bapak Ibu. Saya juga belum paham sih Mas, kayak gitu. Jadi untuk metode registrasinya diusahakan metode offline. Ini tidak ribet Bapak Ibu. Nanti saya sudah bikin video tutorial, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Soalnya ketika saya japri Bapak Ibu misalnya uninstall, itu sudah sambatnya minta ampun. Ya ampun Mas, uninstall lagi, susah loh. Padahal kan cuma dihapus ya, terus install lagi. Terus kalau diminta untuk offline juga pusing Mas, gak bisa unduh profilnya, bagaimana caranya? Itu yang bikin kita bersemangat untuk gemes.
Kemudian yang terakhir, kalau profil sudah diunduh, Bapak Ibu lanjutkan registrasi. Oke, ini ada sedikit video. Kalau saya bikin tutorial screenshotan lama Bapak Ibu, jadi saya bikin video tutorial aja. Abaikan saja latar belakangnya, karena itu memang bawaan laptop saya. Oke, sambil saya kasih, sebenarnya ini ada backsoundnya, tapi nggak terdengar, nggak ada speakernya. Yang pertama, untuk proses uninstall itu Bapak Ibu masuk ke menu kontrol panel. Menu kontrol panel ini bisa diakses melalui menu search bar, atau di klik Windows, nanti kontrol panel biasanya otomatis muncul Bapak Ibu. Masuk ke menu uninstall program, kemudian cari aplikasi Dapodik yang versi lama, klik kanan uninstall. Nah, ditunggu sampai proses selesai. Ini videonya nggak lama Bapak Ibu, hanya 2 jam, tenang aja. Nah, setelah selesai, untuk proses penghapusannya tidak sampai di tahap itu. Bapak Ibu masuk ke menu regedit, kemudian cari folder yang namanya Kemendikbudristek. Nah, itu juga dihapus. Yang ketiga juga harus menghapus file Dapodik yang ada di sistem C. Jadi ada 3 yang harus dihapus Bapak Ibu. Itu untuk sempurnanya uninstall, ibaratnya bersih total dari laptop Bapak Ibu. Baru diinstal yang aplikasi 2024. Yang pertama, uninstall lewat kontrol panel. Yang kedua, hapus folder Kemendikbudristek yang ada di regedit. Yang ketiga, hapus folder Dapodik yang ada di Explorer, file Explorer, kemudian ada di sistem C. Masuk ke program file, nanti ada folder Dapodik juga harus dihapus. Oh, ternyata videonya sudah selesai. Cepat. Nanti video ini saya kirim di grup. Kalau yang SD sudah nggak butuh sepertinya. Ini memang saya buat untuk Bapak Ibu PAUD. Spesial. Kalau ada SD yang datang ke dinas minta diinstalkan Dapodiknya, di versi ini akan saya tolak. Operator baru itu. Oke, saya lanjutkan. Itu untuk tutorial cara instalasi dan uninstall Dapodik yang lama. Nah, yang ketiga materinya kaitannya penginputan Dapodik di versi 2024. Apa saja yang perlu diinput pada aplikasi Dapodik kali ini? Untuk instrumennya masih sama Bapak Ibu. Yang saya catatkan di materi presentasi saya adalah yang vital istilahnya. Kalau nggak diisi pasti invalid. Itu. Biasanya Bapak Ibu kalau ngisi Dapodik acuannya tetap validasi. Ketika sudah tidak invalid, aman, bisa sinkron. Padahal ada validasi lain namanya warning. Meskipun warning, tapi itu penting Bapak Ibu. Jadi minta untuk istilahnya Dapodik ini kan pengisiannya tidak hanya sekali, bisa di berkali-kali. Kalau Bapak Ibu mungkin agak senggang sedikit, ya sambil input lingkar kepala, tinggi badan siswa diupdate biar siswanya tidak gizi buruk atau prematur atau yang dari kelas 1 sampai udah mau lulus SMP tingginya masih 90 cm. Ya nanti sama seperti saya nih. Stunting itu. Nih untuk yang pertama
Untuk data sekolah apa saja yang perlu diisi? Yang pertama data periodik. Isinya apa saja? Data biasanya isian air, ketersediaan air, ketersediaan listrik, daya listriknya berapa, kemudian ada tempat cuci tangannya tidak, dan sebagainya. Itu juga masuk di data sanitasi. Kemudian ada data dinamis. Data dinamis ini nanti minimal 1 rekod harus diisi, tidak boleh kosong. Data kepanitiaan, misalnya di sekolah ada panitiaan apa, silahkan diinputkan di Dapodik Bapak Ibu. Minimal juga 1 rekod, 1 baris isian maksudnya 1 rekod itu. Kemudian ada program inklusi. Di satuan pendidikan Bapak Ibu memiliki siswa berkebutuhan khusus tidak? Jangan sampai punya tapi di data inklusinya tidak diisi. Nah ini lumayan juga untuk pengusulan gedung inklusi ya Pak Ibu, kalau memang ada siswa inklusinya. Yang keenam, data ekstrakurikuler. Nah ini yang jarang diisi. Biasanya Bapak Ibu isinya ada di rombongan belajar. Di rombongan belajar itu ada rombongan belajar reguler dan ekstrakurikuler. Namun di data sekolah ini sebetulnya yang muaranya ke e-raport itu ditariknya berdasarkan data di sekolah Bapak Ibu, bukan di data rombongan belajar. Jadi dua-duanya harus diisi. Di rombongan belajar diisi anggota rombongannya ekstra siapa saja. Terus di data sekolahnya juga diisi isian data ekstrakurikulernya. Misalnya ada ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler bulu tangkis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada data blogen. Nah ini juga wajib diisi karena memang Bapak di satuan pendidikan Bapak Ibu juga pasti minimal 1 punya sumber dana bantuan. Data blogen ini isinya bantuan-bantuan yang diperoleh di sekolah Bapak Ibu. Misalnya yang paling intens setiap tahunnya di satuan pendidikan dapat DOSP. Nah itu silahkan diisi Bapak Ibu. Nominalnya berapa? Mohon perhatian. Oh sudah dikode Mas Nanang. Alhamdulillah. Sebentar lagi Oh ya kakak. akan diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin Kita break sebentar Bapak Ibu. Kita busuk untuk jiwa nasionalisme sebentar. dimohon untuk menghentikan aktivitas dan mengikuti lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna berdiri di tempat masing-masing. Ingkang wonten ing kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul nuntun badhe kapiarsa lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis wonten ing papan pakaryan utawi ing papan ingkang martika kanthi sikap sato dan aktivitas kembali awet kawigatosanipun keaturaken matur nuwun sugeng lajengaken pakaryan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melanjutkan Bapak Ibu sambil dirahapi monggo makanan dan minumannya. Masih Rasul Dinas Pendidikan, tenang saja. Oke, yang kedua kaitannya data sarpras Bapak Ibu. Nah ini yang banyak menjadi banyak bertanya kepada kita kaitannya pengisian data tanah, data bangunan, kondisi bangunan dan ruang, data ruangannya, data alat, angkutan dan buku, kemudian data peralatan TIK. Nah ini untuk titip pesan untuk sekolah-sekolah yang penerima bantuan Chromebook diwajibkan untuk mengisi jumlah peralatan TIK-nya yang ada di sarpras ini Bapak Ibu.
Kemudian untuk kaitannya pemappingan bangunan, saya mohon segera di mapping mulai dari versi 2024 ini. Yang dulunya satu SD hanya memiliki satu bangunan, jadi bangunannya panjang cuma satu. Itu segera di mapping, pasti terpisah. Indikator terpisahnya kalau gentengnya aja udah pisah, itu sudah bangunan pisah Bapak Ibu. Jadi silahkan di mapping. Minimal kalau PAUD memang biasanya cuma satu bangunan, tapi kalau memang ada dua bangunan silahkan diinput, dimappingkan bangunannya, kemudian di dalamnya ada ruangannya, ruang apa saja, kemudian di dalamnya lagi masih ngesuk, itu ada peralatan, misalnya ada papan tulis, ada alat bermain dan sebagainya. Minta tolong untuk diperhatikan untuk isian sarana dan prasarana ini, karena impactnya sangat signifikan ini Bapak Ibu untuk perencanaan DAK. Ketika bangunannya belum di mapping, kemudian Bapak Ibu misalnya mengusulkan, logikanya cuma memiliki satu bangunan, padahal bangunan aslinya terpisah, yang rusak hanya di ruang kelas 4 misalnya. Kalau belum di mapping, nanti satu bangunan dari kelas 1 sampai kelas 6 akan ikut rusak kalau belum dipisah. Tapi beda kalau memang sudah terpisah, misalnya bangunan kelas 4 itu gabung dengan bangunan kelas 5. Nanti otomatis yang akan dinilai kerusakan oleh PUPR itu adalah bangunan dua ruang itu saja, kelas 1 sampai kelas 3-nya tidak ikut rusak gitu. Kemudian data tanah yang paling kita tekankan, mohon diisi nomor sertifikat tanahnya, kemudian kepemilikannya. Kepemilikannya apakah milik daerah, milik desa, atau tanah wakaf, itu mohon diisi. Untuk luas tanahnya juga penting, itu sebagai indikator untuk menghitung sisa luas lahan kosong. Jadi misalnya di satuan pendidikan Bapak Ibu mau mengusulkan bangun gedung baru, itu syarat dari tim verifikator KL Bappenas itu harus memiliki tanah dulu, tanah yang kosong. Nah itu diambilnya dari Dapodik. Kalau di Dapodiknya luas tanahnya diisi 0, kemudian bangunannya juga diisi 0 semua, itu sulit biasanya mendapatkan bantuan bangun gedung baru. Jadi minta tolong luas tanahnya berapa, sudah dipakai luas bangunan berapa, nanti akan ketemu sisa luas lahan kosong. Itu juga wajib diisi. Untuk pengisiannya bersama kakak Nana. Yang ketiga, data guru. Data guru ini sangat rigid sekali Bapak Ibu, karena itu tadi dampaknya juga sangat luar biasa. Ini berisikan data individu GTK termasuk alamat, email, dan akunnya. Untuk pengisian data GTK di Dapodik ini jangan lupa untuk tukar akses pengguna terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Banyak yang tanya, Mas saya mau input, misalnya mau ganti email PTK, kenapa tidak bisa? Ternyata loginnya masih menggunakan akun operator, belum tukar akses pengguna. Mau menambahkan jumlah anak baru lahiran gurunya misalnya, itu juga wajib tukar akses pengguna terlebih dahulu. Ini memuat ada data individu tadi, data kepegawaian seperti NRG, nomor dan tanggal SK, TMT pengangkatan, seperti itu. Dicek kembali Bapak Ibu, ada isian riwayat sertifikasi juga. Setiap dia menerima sertifikasi silahkan diinput nomor SK-nya, nomornya, tanggalnya, sarannya, kompetensi minimal 1. Kalau untuk guru wajib diisi, kalau tidak pasti invalid. Jadi misalnya kompetensi guru PAUD, nanti diisi dia mengajar, karena mengajar pasti kompetensinya guru PAUD, silahkan diisi. Kemudian riwayat kenaikan gaji berkala, ini juga penting, kaitannya nanti dia menerima
gaji pokoknya. Jangan sampai KGB-nya udah naik tapi belum diinput Dapodik. Pasti gaji pokoknya yang tersalurkan di rekening adalah gaji lama. Jadi setiap ini memang perlu koordinasi dengan banyak bapak ibu guru kaitannya. Riwayat kepangkatan ketika sudah naik pangkat juga silahkan diisi Bapak Ibu. Riwayat karir guru. Nah, ini riwayat karir guru ini sering salah dipersepsikan Bapak Ibu. Jadi untuk melihat masa kerja guru, dia sudah pernah mengajar di sekolah manapun, itu diisinya lewat riwayat karir guru, bukan berdasarkan TMT pengangkatan. Jadi misalnya TMT pengangkatannya 2016, tetapi di riwayat karir guru hanya diisi mulai dari 2020. Sama saja nanti yang diakui hanya yang 2020 ke waktu sekarang Bapak Ibu. Jadi dia mengajar atau bertempat tugas di satuan pendidikan manapun, silahkan diinput riwayat karir guru ini. Tugas tambahan ini juga kaitannya nanti ekuivalensi untuk perhitungan jam mengajar, itu juga diperhatikan Bapak Ibu. Misalnya dia merangkap wakil kepala atau itu kan dapat jam juga, jam linier untuk penambahan jam. Yang keempat ada data peserta didik yang wajib diisi, data rinci peserta didik seperti isian nomor KK, alamat, dan titik koordinat. Oh ya, perlu saya sampaikan untuk hasil PPDB kemarin sudah kita injekan ke Dapodik Bapak Ibu. Ketika registrasi harusnya sudah masuk. Kalau tidak masuk, pasti dia tidak daftar ulang. Sudah saya pastikan ini. Lupa tidak daftar ulang. Makanya nggak apa-apa, itu sudah menjadi konsekuensi dia kerja 2 kali lagi. Cuma yang saya mohon maafkan untuk isian nomor KK, alamat, dan titik koordinat itu tidak masuk ke Dapodik Bapak Ibu. Karena dari Pusdatin itu mengirimkannya belum valid katanya nomor KK-nya. Banyak yang belum valid jadinya dihapus. Padahal ya tidak semua seharusnya, tapi dia masuk karena Pusdatin itu aplikasinya dan integrasi dengan Dukcapil, itu maka langsung ditolak semua gitu. Untuk nomor KK yang sudah diinput di PPDB kemarin. Kemudian yang kedua data periodik siswa. Untuk siswa baru wajib diisi. Kalau tidak diisi pasti invalid. Kalau yang siswa lama tinggal melanjutkan. Tapi ya mohon diupdate, jangan hanya 90 cm terus. Kemudian di menu registrasi peserta didik juga penting Bapak Ibu. Ini kaitannya isian hobi, cita-cita, kemudian dia sekolah asal dari mana, itu juga penting. Jangan isiannya cita-citanya polisi semua ya Bapak Ibu. Yang penting ketika siswa ditanya cita-citanya, jangan sampai jawab tidak tahu. Ini rambu-rambu kemarin dari Ibu Kepala Dinas pernah monitoring ke sekolah, katanya tanya ke siswa, adik nama kamu siapa, mau besok besarnya cita-cita jadi apa, nggak tahu katanya. Jelas kepala sekolahnya kena pembinaan gitu langsung. Yang penting hobi dan cita-cita ini wajib diisi. Kemudian isian KIP juga jangan lupa Bapak Ibu. Jika memang peserta didiknya dari keluarga tidak mampu, alangkah baiknya kita juga membantu. Tidak membantu secara langsung tidak apa-apa, yang penting kita bisa membantu secara fasilitas. Kita istilahnya sudah ikhtiar untuk mengusulkan. Itu memang dampaknya sangat luar biasa untuk orang tua siswanya Bapak Ibu. Untuk program Indonesia Pintar ini selagi pusat ada kesempatan jangan disia-siakan, yang penting.
siapapun boleh diusulkan. Nanti masalah diterima atau tidak sudah ranahnya pusat. Kemudian yang kelima ada rombongan belajar dan jadwal. Ini kaitannya dengan perhitungan jam mengajar, Ibu. Jadi wajib diisi juga isian data rombongan reguler beserta rombongan belajar ekstrakurikuler. Kemudian memasukkan anggota rombel siswanya ke kelas. Nah, ini ketika ada misalnya dari SD mencoba narik siswa mutasi dari luar daerah sendiri. Nah, itu kalau narik itu kan tidak perlu approve dinas ya. Jadi tidak perlu konfirmasi dinas, tidak apa-apa. Itu langsung bisa masuk ke manajemen SP sekolah Bapak Ibu. Jadi langsung tarik, sinkron, nanti siswanya masuk. Tetapi nanti kadang ada trouble-nya, yaitu dia bisanya masuk di rombel kelas terkecil, kelas 1. Nah, itu tidak apa-apa, jangan dimutasikan, jangan dikeluarkan Bapak Ibu. Tapi dimasukkan rombel kelas 1 tidak apa-apa. Nanti lapor ke kami, ke saya dan Kak Nanang, Mas Dana dan Mas Agung dan teman-teman. Nanti kita mappingkan kelasnya. Jadi yang penting jangan dikeluarkan ya. Ini kelas 1 harus dikeluarkan. Keluarkan terus dia itu niatnya mau narik lagi mungkin ya. Terus ya itu tadi, jangan dikeluarkan, nanti akan mempersulit dalam penarikannya lagi soalnya. Karena dia terdeteksi sudah masuk di sekolah Bapak Ibu, dikeluarkan, terus mau dicoba ditarik sekolah Bapak Ibu lagi. Itu sekarang sudah tidak bisa. Itu bisanya kemarin di zaman di Ponorogo masih bisa. Nah, sekarang sudah nggak bisa, pusat sudah ngeri sekarang Bapak Ibu validasinya. Jadi kalau itu nanti prosesnya lapor ke kita untuk mapping kelasnya. Intinya dia biar masuk rombel dulu, mau kelas 1, kelas 2 atau yang lain, terus sinkron. Setelah itu baru lapor ke kami, nanti kita mappingkan kelasnya. Yang ketiga ada pembelajaran mapping guru beserta jam mengajarnya. Untuk ini kemarin banyak yang tanya tidak bisa mengubah kurikulum di rombongan belajar. Nah, untuk mengubah kurikulum itu tidak bisa edit Bapak Ibu. Silahkan dihapus. Tapi untuk bisa dihapus, pastikan anggota rombelnya kosong dulu. Jadi siswanya kalau sudah terlanjur dimasukkan di kelas tersebut, silahkan dikeluarkan dulu satu persatu. Sampai kosong, dihapus rombongan belajarnya. Kalau sudah dihapus, boleh Bapak Ibu tambah baru bisa nanti memilih kurikulum sesuai yang diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi menu ubah atau editnya itu tidak bisa. Meskipun bisa diklik, tapi tidak bisa itu. Gimana Mas? Kan sudah terlanjur. Sudah terlanjur, cek di anggota rombel dulu. Kalau sudah dimasukkan ada siswanya, jangan keluarkan dulu. Kalau sudah dikeluarkan semua, Bapak Ibu hapus rombongan belajarnya. Terus tambah baru, tidak apa-apa. Rombongan belajar itu tidak harus pakai menu aksi kemudian lanjutkan semester. Boleh nambah baru jika ada kondisi yang khusus. Itu kaitannya penginputan data-data di Dapodik 2024. Saya hanya ambil sampling yang penting-penting aja, yang bisa bikin invalid atau warning. Nanti untuk cara pengisiannya bersama Kakak Nana. Oke, materi saya yang terakhir kaitannya troubleshooting Dapodik. Ini saya hanya akan membahas 4 masalah. Kalau terlalu banyak masalah, nanti saya tambah keriting. Sebenarnya banyak troubleshooting di Dapodik, tapi saya ambil yang sering dijumpai aja. Yang pertama ada Dapodik lokal. Kalau saya berbicara Dapodik lokal, artinya aplikasi yang terinstal di Dapodik Bapak Ibu. Tapi kalau manajemen Dapodik sekolah itu manajemen SP yang saya maksud. Nah, biar satu bahasa aja. Kemudian yang kedua, Dapodik sudah diinstal namun tidak dapat diakses atau dibuka. Yang ketiga,
aplikasi Dapodik tidak bisa otomatis terbuka di browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Karena jelas dari info pusat itu aplikasi Dapodik hanya bisa digunakan di browser ini. Kalau pakai Internet Explorer, nah nanti resikonya data sinkronnya tidak masuk ke server. Atau kalau sinkron biasanya tidak terhubung, atau biasanya selalu gagal. Ketika berapa persen gagal. Jadi untuk menggunakan Dapodik pastikan peramban atau browser yang digunakan adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox. Meskipun banyak, ini bukan iklan ya. Saya juga nggak dapat apa-apa dari Google. Tapi memang hanya 2 peramban itu ya biasa digunakan. Yang keempat, gagal registrasi Dapodik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Dapodik lokal tidak bisa diinstal di PC atau laptop Bapak Ibu. Pernah menjumpai pesan error seperti ini? Mungkin ini hanya sampling aja. Yang pertama ada pesan error 7B 007B. Kemudian yang kedua terkait PHP deteksinya atau VC runtime ini sebetulnya. Nah, ketika menjumpai seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu panik. Coba dianalisis dulu permasalahannya. Yang pertama, faktor penyebab permasalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, spesifikasi PC laptop tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menginstal Dapodik. Jelas, kriteria minimumnya yaitu prosesor Intel Core i3. Ini untuk generasi berapapun, mau generasi 5, 6. Kalau yang terbaru saat ini sudah sampai generasi 12 untuk Intel. Kemudian itu setara dengan AMD Ryzen 3 atau 3. Itu minimal prosesornya. Yang kedua, sistem operasinya minimal Windows 10 atau Windows 11. Jangan sampai memang tampilan di Windows 8 sama 10 itu hampir mirip, tetapi pasti banyak errornya yang Windows 8 karena itu sistem operasi gagal itu. Sudah tidak digunakan oleh Microsoft. Yang ketiga, kapasitas memori RAM minimal 4 GB. Mau DDR3 atau DDR4 monggo. Harddisk kalau SSD minimal 128 GB. Kalau cuma harddisk biasa yang berat plus besar itu 500 GB minimal. Yang terakhir, aplikasi terpasang browsernya Google Chrome dan atau Mozilla. Itu untuk spesifikasi minimum mau menggunakan Dapodik. Ada, Mas, saya pakai Windows itu 7 bisa ini. Oke, bisa. Itu hanya untuk sementara. Nanti coba datanya ketika sinkron masuk tidak. Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah juga. Kemudian kedua, kemungkinan yang bisa terjadi yaitu terkena blok atau banned dari firewall atau antivirus yang terinstal di laptop Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau beli laptop baru itu dapat antivirus bawaan, tapi itu belum berlisensi atau belum beli, mending dihapus saja. Itu saran saya. Karena untuk saat ini beli laptop baru itu pasti minimal Windowsnya kalau nggak 10 ya 11. Itu sudah ada bawaan namanya Windows Defender. Itu sudah lumayan kuat Bapak Ibu. Nggak perlu ditambahi Smadar atau yang lain, Avast, Avira, Norton, Bitdefender dan sebagainya. Itu antivirus keras semua. Dia bisa menghapus file Bapak Ibu tanpa seizin Bapak Ibu istilahnya. Makanya menyebabkan instalasi Dapodik di sistemnya itu ada yang hilang sehingga menyebabkan korup data. Itu bisa. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang bisa terjadi error PC runtime.
itu Visual C++ nya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang Dapodik saat ini sudah tidak ada yang seperti itu, tapi kalau yang dulu-dulu masih ada. Untuk yang 2024 Dapodik sudah include dengan VC++. Jadi kalau di laptop Bapak Ibu belum ada VC++, itu nanti udah bawaan aplikasi Dapodik akan ikut menginstal. Kalau menjumpai seperti itu bisa diunduh melalui laman ini Bapak Ibu. Sudah saya carikan linknya. Link pemersatu bangsa ini. Nih. Unduh dan install Microsoft